Hai hai halo. Halo halo hai, Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai hai halo. Halo, halo, hai. Selamat datang di Botram, Botam obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo Kak Linta. Halo, Kak Hira. Gimana nih hari ini? Cerah kah? Hari ini alhamdulillah cerah ya. Bandung belum hujan walaupun setiap hari hujan nih sekarang. Iya benar. Iya bener, lagi banjir nih di Bojong Soang ini. Benar nih Kak Iya. Linta. Tapi kita jangan sedih nih karena di ruangan ini ada yang lebih bersinar nih. Wow. Terasa happy banget nih. Wow. Kita bakal ngobrol sama siapa nih Kak Lintang? Wih, kerasa banget karena kita bakal ngobrol sama dosen terinspiratif 2024 nih, Kak Hira. Kak Lintang. Siapa ya, Kak Hira? Teman-teman semua pada penasaran nih pasti. Tapi kayaknya teman-teman udah pada tahu nggak sih, Kak Hira? Udah sih dengan Udah vibe ya. kita yang sangat menyenangkan. Iya, sekarang ini ya. loh, kan paling terfamous juga nggak sih di TRM Raya ini? Atau langsung kita sapa aja kali ya? Oke, boleh. Oke. Halo. Halo, Bapak. Halo semuanya. Halo. Dosen terinspiratif. Inspiratif. Malum udah tua suka beribet ya. Oke. Oke, Gimana nih kita kabarnya sekarang hari lagi ini? gimana Bapak Iya. hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik dan semoga bisa terus menginspirasi. Inspiratif. Bisa menginspirasi semuanya begitu. Amin. Hari ini kita bersama Bapak Rikman Aherliwan Rudawan. Alhamdulillah. Namanya bener. Bener ya? Bener ya? Rikman Aherliwan Rudawan, bukan Bukan Aherlia. Yawan. Oh, Karena Lia itu nama mantan saya. Oke. Jadi saya minta kepada teman-teman Aherliwan. takutnya gamon ya Pak? Takut Takutnya gamon. Lia terus Oke. kan. Waduh. memang Tapi kalau berat sih. Lia ini yang keberapa? Enggak ya Pak? Waduh, bahaya. Gak usah Dikasih. Gak usah ya teman-teman Banyak itu nggak banget usah. ya. Gak usah ya. Oke. Tapi aku sering banget nulisnya tuh Pak Rikman Rudavan di Iya. WA aku juga Pak Rikman Rudavan. Kenapa Pak? Jadi ceritanya itu dulu waktu saya masih di karyawan BUMN, saya tuh cita-citanya pengen menjadi seorang novelis. Oke. Novelis. Jadi kan punya nama pena. Nah, saya coba dari 2006 sampai 2011 gitu ya, saya nulis novel-novel tentang percintaan lah biasa ya, Oke. percintaan, romance. Saya kirim ke Gramedia. Alhamdulillah ditolak. Nggak ada yang tembus. Oke. Jadi, dan saya sudah terbiasa dengan suratnya Gramedia itu biasanya. Terima kasih atas partisipasinya. Naskah Anda sangat bagus. Akan tetapi naskah Anda belum cocok untuk terbit di perusahaan kami gitu. Jadi saya mulai ngerasa ini kayaknya bukan tulisan saya yang jelek, mungkin namanya. Oh. Jadi saya coba cari-cari dan ada salah satu penulis terkenal namanya adalah Rick Riordan. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Itu adalah penulis Percy Jackson. Jadi generasi setelah J.K. Rowling. Oh. Kan J.K. Rowling itu kan ini Harry Potter ya. Iya. Rick Riordan itu Percy Jackson. Oh. Percy Jackson sama Hero of Olympus lah. Jadi saya lihat nama bagus nih Rick Riordan. Oh, mirip dengan saya, Rikman Rudawan. Nah. Akhirnya dicocok logiin, bikinlah nama pena itu. Kemudian 2011 ya alhamdulillah 2010 sih sebetulnya saya ikut lomba cerpen fantasi dan mulai dinotis dengan nama itu. mulai Jadi dinotis. mulai ngerasa kayaknya nama ini cocok nih. 2011 2012 ikut lomba cerpen fantasi di dua perlombaan yang beda. Menang lagi dan masuk antologi. Jadi antologi pertama saya 2011. Antologi cerpen pertama. Cuma lama-lama nulis cerpen fantasi belum terkenal nih. Akhirnya 2014 saya kan punya blog Unity tuh. Waktu itu di tahun 2014 tuh belum ada buku Unity Indonesia. Oke. Jadi blog saya kebetulan ramai itu, "Bang, ayo dong bikinin bukunya, Bang." Gitu. "Bang, ini bagus banget, Bang." Wah, akhirnya kepancing lah. Wah, kayaknya kalau saya bikin buku bagus nih. Gitu. Dibuatlah 2014 saya bikin buku tentang Unity, game engine. Dan waktu itu sama penerbitnya karena kan ada surat perjanjian ya, kontrak gitu. "Pak,
penerbitnya waktu itu Pak siapa ya, lupa saya namanya, aduh saya lupa lah namanya. Bapaknya udah agak lama gitu. Bapaknya bilang, Pak Beni. Pak Beni waktu bilang, Pak Rikman, ini kan Bapak mau nulis buku komputer, kok namanya Rikman Rodavan gitu. Pak, saya terkenal sebagai nama itu, tolong ditulis kontraknya atas nama itu. Akhirnya di print ulang, ada 2 nama, di itu tanda tangan. Nah, 2014 alhamdulillah bukunya bestseller. Oh iya, alhamdulillah. Berarti emang Bapak tidak diterima kalau misalnya nulis buku romans itu karena mungkin ente mulu kali, Pak. Iya. kurang berbobot. Apa aja nih pas dapet cintaan ya. Unity aja Iya, ya. iya, Begitu iya. masuk bagian unity, alhamdulillah dengan nama itu bestseller dan setahun setelahnya penerbit yang telepon saya. Mr. Rickman, tolong kirim bikin lagi naskah terbarunya gitu. Jadi saya setiap tahun diminta untuk tulis naskah. Betul, Oke, cuman oke. masalahnya setelah pandemi yaitu terjadi hal yang pergeseran ya. Jadi penerbitan tuh banyak yang tutup, jadi saya agak berkurang lah Oke. requestnya. Hampir semua toko buku tutup lah dengan pandemi. Oke, sedikit sombong, berapa yang terjual Bapak bestseller? Jadi kalau bestseller itu teman-teman ceritanya disebut dengan bestseller itu kalau kita bisa memecahkan kutukan 3.000 eksemplar. Oh. Jadi satu cetak itu 3.000 eksemplar. Jadi kalau udah masuk cetakan kedua disebutnya bestseller. Saya kan nulis buku 2014, 2016, 2017, 2018, 2022. Semuanya bestseller. Alhamdulillah. Jadi tinggal dikali aja. Jadi ya lumayan lah. Bisa beli cendol. Oke. Iya. Jadi Cendol kalau lagi misalnya lah ya. saya mau sarapan sama telur ceplok juga bisa juga sih. Tapi Oke. telur ceplok Ini lagi. penonton nggak ngerti. Kenapa dengan telur ceplok? Jangan Nanti Ray. ada buat Ram sendiri ya. Janganlah, nggak usah. Tapi habis Covid belum nulis lagi dong, Pak? Abis COVID nulis lagi 2022. Oh, 2022. Buku yang terbaru kan 2022. Jadi Tentang itu Unity pada lagi. saat pemulihan COVID dari penerbit udah bulan Juli kalau nggak salah. Pak Rikman nih COVID udah mulai turun, tolong tulis lagi gitu. Jadi sudah mulai nulis lagi dan harga bukunya paling mahal yang 2022 dan alhamdulillah masih laku juga gitu ya. Cuma sekarang kan 2024 saya belum dapat telepon lagi nih. Berarti agak kesulitan untuk penjualan Iya, itunya ya. betul. Karena dari buku Oke, itu kayaknya agak susah sekarang. Oke, pengen tahu perjalanannya nggak kira? Gitu. Buat Perjalanan dari kampus ke sini. nggak usah lah ya. Kalau itu kayaknya banjir juga kan. Menarik lah tuh kayak ceritanya kayaknya. Ya, mending ya. Kalau Hira tuh dari Cibiru ya. Jauh banget ya Hira ya. Macet ya Hira ya. Pastinya dong. Oke. Perjalanan dari masuk ke Telkom University kali Kak Hira. Oh iya. Jadi ini agak lucu ya. Jadi saya masuk ke Telkom University itu tahun 2017. 2017. Jadi pertama kali saya ngajar itu di DKV. Lah, Bapak bisa gambar? Bisa. Oh. Saya bisa gambar, bisa bikin animasi juga. Saya multi talenta lah. Kalau dari positifnya multi talenta, kalau dari sisi negatifnya nggak punya pendirian. Karena semua bisa gitu. Jadi awalnya saya masuk ke DKV itu dari 2017. Itu juga sebetulnya dimulai dari stres sebetulnya. Stres. Jadi 2000 kan saya kuliahnya 2000 ya, tahun 2000 di STIMIK PMBI. Ada yang tahu STIMIK PMBI? STIMIK PMBI itu kalau Anda cari di Forlap, laporan dikti itu udah nggak ada kampusnya, udah hilang. Jadi Berganti saya apa? satu-satunya dosen Telkom University yang kampus S1-nya bangkrut. Oh. Jadi udah nggak ada kampusnya. Jadi udah berubah nama. 2004 lulus, 2006 saya masuk ke PT Dirgantara Indonesia BUMN di bagian engineering service. Itu mimpi saya lah. Jadi bisa bekerja di perusahaannya Pak Habibie kan. Wow, berasa itu kan keren gitu kan. Nah, cuman 2007 PT-nya bangkrut. Jadi saya 2 kali kampusnya bangkrut, dia bangkrut. Cuman karena waktu itu masih ada Pak Habibie ya, masih almarhum ada Pak Habibie. Jadi masih diangkat lah PTDI supaya bisa bertahan. Jadi saya 7 tahun di engineering service bahagia sebetulnya. Nah, cuma di tahun 2013 tuh saya ingat banget, 2013 engineering service divisi saya bangkrut. Oh. Bukan bangkrut sih, dibubarkan lebih tepatnya itu. Akhirnya saya diminta Bangkrut mulu ya? iya. Auras itu bangkrut. Iya, kayaknya. Masuk sini tuh heran. Biasa. Pokoknya 2013 tuh masa-masa saya stres banget karena waduh kok divisi saya malah bangkrut gitu. Padahal saya suka di situ kan. Akhirnya saya diminta pindah. Ada 3 divisi waktu itu. Desain center,
Teknologi Center, Certification Center, 3 divisi minta saya. Wah, saya tinggal milih aja kan, wah 3 divisi enak nih. Tiba-tiba semua kadifnya diteleponin sama kadif saya yang lama. Rikman nggak boleh ke 3 divisi, harus ke business development, manajemen. Saya bilang, aduh kenapa ya gini. Ternyata memang dipaksa ke situ, akhirnya mau tidak mau saya pindah dari gedung teknologi ke gedung manajemen. Dan di situ 4 tahun saya merasakan stres yang luar biasa karena kerjaan saya cuma Excel, PDF, Microsoft Word. Jadi ngertiin proyeksi keuangan, manajemen resiko. Sempat Bapak di sana ya? Saya yang biasanya ngoding gitu ya, teknis, tapi tiba-tiba 4 tahun kerja gini, aduh kok kayaknya bosen banget ya, gitu. Stres. Jadi akhirnya ya udahlah, di tahun itulah jadi saya mulai melebarkan sayap, nggak cuma di kantor ya, tapi di luar saya berkomunitas dengan teman-teman animasi, dengan teman-teman game gitu. Nah, mulailah tahun 2017 ada yang nawarin di sini, teman saya di Ainaki, lo ngajar di FIK. Kang, ngajar sini yuk di FIK nih katanya. Oh, boleh lah, ngajar gitu. 2017 saya pertama kali ngajar di FIK, kemudian 2018 terjadi perebutan ya. FIK sama FIT. Saya tuh harus ngajar milih di mana nih gitu kan. Akhirnya setelah saya putuskan saya ngajar di FIT, saya resign dari PT Dirgantara Indonesia ya. Jadi ini memang lika-liku lah begitu masuk ke Telkom University. Saya ingat saya diwawancara itu sama Pak Yahdi. Pak Yahdi yang wawancara Pak Yahdi, ditanya kenapa Bapak masuk sini? Jawaban saya adalah saya pengen bikin unit bisnis. Gitu. Karena dari pengalaman saya kan kampus saya bangkrut. Ya kan saya pada di BUMN bangkrut. Nah, di tahun 2013 sampai 2017 saya bikin hampir 5 atau 6 startup ya. Alhamdulillah semuanya bangkrut juga. Jalanan ya. Sakit hati lah gitu. Bangkrut terus ini gitu. Akhirnya saya pindah, mungkin emang harus pindah gitu ya. Jalannya gitu. Saya berharap mudah-mudahan di sini bisa lebih cerah gitu, masa depan cerah gitu. Amin. Berarti dari pengalaman itu ya bisa memunculkan kayak kita bikin startup lagi Betul, aja pas dari sini kita betul. implementasinya gitu. Jadi saya juga dari sekian banyak startup saya yang bangkrut, saya membuat pola gitu ya. Kenapa kok startup yang saya bikin selalu bangkrut? Padahal marketnya ada, projectnya ada. Itu ternyata konflik antar manusia yang bermasalah. Karena itu kan sama teman apalagi kalau di lingkungan industri kreatif ya, kan ini mohon maaf ngomongnya kan kasar-kasar tuh kan, ngomongnya manusia gitu kan gitu kan. Jadi yang begitu-begitu kadang-kadang jadi konflik, terus profesional juga agak kurang ya kalau teman-teman itu kan akan bebas, benar-benar bebas banget gitu kan. Saya mulai merasa ini kalau saya hanya di lingkaran itu doang, saya nggak bisa berkembang nih. Saya harus menemukan orang-orang yang mau saya arahkan. Nah, kalau misalkan seumuran dengan saya kan nggak mungkin diarahin, kan mereka udah punya keluarga sendiri, udah punya masalah sendiri. Tapi kalau saya bisa mengarahkan orang-orang yang umurnya di bawah saya, nah kemungkinan bisa berhasil. Itu teori saya dulu begitu. Jadi ketika saya resign dari PTDI, saya pengumuman ke semua teman-teman saya dan mereka semua memberikan selamat. Selamat Mang, selamat keluar dari sini. Selamat. Nanti kalau Anda sudah berhasil bikin tim di Telkom University, tolong kasih tahu, kita yang ngasih proyeknya. Begitu. Teman-teman saya udah tahu bahwa saya nggak bisa bikin tim kalau di BUMN. Karena kan pekerjaan BUMN kan itu ya repetitif gitu ya. Betul. Terus sudah banyak monoton. Iya, monoton. Namanya juga BUMN kan. Iya, betul. Jadi saya pindah ke sini berharap bisa bikin benih-benih startup-startup yang baru di sini dan alhamdulillah bisa. Ada yang berhasil, ada yang gagal, itu masalah rasio sih. Iya, betul. Jadi rasio saya adalah 100:1. Iya. Bikinlah 100 startup, ya minimal ada satu yang berhasil. Jauh banget ya. Yang penting udah usaha ya. Usahanya jangan berhenti lah. Tapi dia tadi ngomongin startup, mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu nih apa itu startup. Mungkin boleh deh. Startup itu sebetulnya perusahaan yang baru start dan pengen up. Start kan baru mulai dan pengen up. Nah, biasanya startup itu kan istilahnya baru muncul di tahun-tahun berapa ya, 2000 pas Covid kan? Iya, sekitar pas Covid lah. Sejak aplikasi mobile booming itu baru muncul startup. Ya. Istilahnya dulu bukan startup, dulu namanya small business. Small business atau kalau di kita UMKM. Nah, jadi kemudian muncullah istilah startup karena startup ini diidentikan dengan teknologi aplikasi mobile. Nah, jadi di dalam startup itu biasanya syaratnya muncul ada tiga H. Hustler, hacker, sama hipster. Kalau misalkan istilah saya itu Batman.
B-nya bisnis, artis dan teknis. Mainnya manusia gitu. Jadi startup itu lebih ke arah membangun perusahaan, tapi 3 manusia ini harus kuat dulu. Karena kalau 3 ini sampai konflik udah pasti bubar lah gitu. Itu pengalaman saya pasti begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin startup ya pasti kan nemu selain bikin ide ya nemuin dulu 3 orang yang memang 3 orang ini solid dulu nih. Karena kalau sampai satu aja elemen itu nggak ada biasanya nggak jadi. Iya betul. Kalau nggak salah Lintang juga kan nggak jadi ya. Laporan gitu. Karena kurang satu sehingga saya Lintang. Butuh hacker. Hipsternya ada, aswarnya ada, hackernya nggak ketemu. Jadi nggak bisa. Betul. 3 orang ini harus komplit Harus baru bisa jadi startup. Harus satu visi misi lah ya Pak ya. Ya, betul, Iya. betul. Tapi Bapak dulu di bidang startupnya Macam-macam ya Pak, ada bidang apa aja tuh kira-kira? Wah, banyak banget. sombong. Yang inget itu saya pernah di bidang AR, augmented reality. Dulu Oke. kan masih booming tuh karena yang mempopulerkan salah satu yang mempopulerkan teknologi AR di Indonesia adalah buku saya yang bestseller itu. Sebelumnya kan nggak ada, jadi ada buku itu, kemudian AR-nya banyak, kemudian ada juga di website. Terus ada juga di perfilman saya pernah juga sama kemudian ada adik kelas saya dari Jakarta ya, namanya Kang VJ. Itu dulu sempat bikin film horor, sempat beberapa kali di Antv juga. Ngajak saya bikin perusahaan atau startup untuk perfilman. Investornya udah masuk. Wah, saya jadi bintang film nih. Kayaknya, tapi ternyata ya itulah begitu udah uang begitu masuk, orang-orang dari rekrutan masuk, terjadi konflik manusia lagi di situ. Jadi saya menggarisbawahi ini konflik manusia berbahaya banget sih gitu. Akhirnya uang merusak persahabatan lah kira-kira begitu ya. Itu bahaya banget sih. Jadi yang saya alami gimana caranya agar startup itu jalan ya 3 orang ini co-foundernya terutama memang harus punya satu visi dan ya jangan gara-gara uang sedikit berantem gitu. Betul. Yang paling gede sih yang sebelum itu adalah yang di bidang komik. Wow, komik tahun 2017 ini memang yang paling bikin sakit hati. Karena ini udah paling gede, udah yang paling kayaknya dalam hitungan saya ini udah keren banget lah si Wow Komik itu. Karena kita udah beberapa kali showcase di BIAF. BIAF itu Baros International Animation Festival. Jadi udah keren banget. Dan waktu itu juga saya punya startup namanya Imedia 9. Jadi startup di bidang media. Jadi itu kan 2017 ya. Sebelum ada istilah buzzer, 2017 saya udah punya buzzer. Jadi Imedia 9 ini adalah buzzer untuk Wow Komik gitu. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak kelihatan gitu ya, tapi meng-up si Wow Komik ini. Jadi kita udah masuk beberapa TV nasional. Kemudian yang paling besar itu adalah Adam Ham. Adam Ham itu CEO-nya GCMA di Malaysia. Itu ada namanya Creative Media Agency. Pokoknya yang semua industri kreatifnya Malaysia itu sama bapak itulah. Kita udah didatangin sama bapak itu, dia udah ayo kita ke Malaysia gitu kan. Bulan Mei 2018 dia ngasih undang. Kita ke sana. Di sana tuh kayak ada pasar ini loh, pasar konten kreatif. Jadi kalau misalnya kan pernah ke pasar tradisional nggak? Itu kan yang jualan apa? Jualan buah-buahan gitu kan, jualan sayur-sayuran. Di pasar sana itu yang dijual adalah lisensi film. Jadi kalau misalkan negara luar saya pengen nayangin Ipin Upin. Nah, nanti ada booth-nya tuh. Lihat dulu ini filmnya Ipin Upin atau nanti dia gini tanda tangan kontrak, beli lisensinya boleh tayangin negaranya. Nah, kita tuh sampai begitu, udah mau masuk ke sana kan udah gede banget tuh. Saya bilang wah ini bakalan jadi sesuatu yang keren banget. Cuman ternyata ya Allah berkehendak lain. Terus konflik orang lagi berulang gitu. Saya sampai ke sana, ini duit udah di depan mata. Ternyata ya itulah. Saya pulang aja ya. Ternyata bangkrut lagi. Tapi memang garis bawahnya adalah konflik manusia itu berbahaya sih kalau di startup. Oke, benar-benar sih. Juga kan dari pengalaman Bapak tuh ceritanya kayak gimana gitu. Makin kesini kayak makin tahu nih harus ngapain. Pasti berawal dari sana dulu sih Kak Ira ya, benar. Pastinya dong. Jadi gak usah mikirin produk saya harus begini nanti digitalnya harus begini, teknologinya itu kan nanti dulu deh. Benar. Kalau orangnya aja bermasalah, bubar lu pasti startup tuh. Padahal dari tadi Bapak juga ngomonginnya startupnya udah banyak, udah besar-besar. Tapi bangkrut mulu. Mulu Iya, bangkrut mulu. Emang sebangkrut apa sih, Pak?
bangkrut banget lah. Jadi, Maksudnya tuh bangkrutnya itu sampai bapak tuh harus sampai bayar lagi kah Iya, gitu, gitu. sampai Yang ngutang pokoknya gitu. kalau ngomongin masalah kebangkrutannya banyak banget ya. Ini Rugi. saya kasih satu contoh aja nih. Jadi ada satu titik di mana saya nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit. Terus kita beli, saya sama istri saya tuh beli roti bakar. Duitnya hasil jualan cincin nikah. Karena saya nggak punya duit, bayangin. Cincin nikah dijual, beli roti. Karena nggak punya duit buat makan loh. Sampai segitu. Ini kalau ada musiknya auranya aura sedih gitu. Ada Oh, pokoknya udah yang drop banget lah gitu. Udah nggak punya apa. Cuma ada saya pernah baca bahwa pertolongan Allah itu akan datang ketika kamu udah nggak percaya sama orang. Jadi kalau kita masih punya harapan sama orang, minta dong, minta duit gitu, biasanya pertolongan Allah nggak datang. Nah ini kondisinya waktu itu emang udah nggak ada. Mau minta tolong ke siapa, orang nggak ada duit kan, mau makan aja susah. Akhirnya cincin saya udah dijual duluan, itu kan cincin istri saya dijual. Terus beli roti terus. Ya tapi istri saya kebetulan alhamdulillah istrinya sangat suportif ya. Dia ayo maju gitu. Ya mendorong dari belakang lah, nyuntrungkeun gitu. Jorokin dari belakang. Jadinya setelah itu ya setelah semuanya habis ya ada jalan yang lain tiba-tiba muncul gitu. Tetap walaupun dengan teman-teman saya terjadi kebangkrutan, ada konflik, namanya silaturahmi tetap dijaga. Tetap saya dapat proyek dari teman-teman saya itu. Ada aja sih tiba-tiba, Kang ini ada proyek dari ini gitu. Tapi bapak tuh cukup keren juga, maksudnya Kak Ira ya, abis bangkrut bikin lagi, semangat bikin lagi. Apa motivasinya ya? Pastinya apa ya? Mungkin balas dendam gitu. Oke. Karena nggak pernah ada startup yang berhasil sampai terus-terusan waktu itu ya. Jadi pengennya saya harus bisa bikin startup yang bertahan dan memang jadi gitu. Waktu saya di PTD kan memang saya nggak mungkin meneruskan ini kepada junior, karena junior saya backgroundnya beda-beda gitu ya. Mungkin juga dari sisi background juga mereka ada anak jenderal, ada anak direktur. Ya kali saya nyuruh anak direktur kan, bang kerja ini bang, nggak mungkin. Tapi dengan mahasiswa alhamdulillah ada beberapa yang berhasil dan untuk saat ini ya mungkin yang saya agak terobati karena kita di TRM sudah ada 2 startup yang sudah berbadan hukum. Alhamdulillah. Jadi sakit hati saya terobati lah. Alhamdulillah setidaknya ada startup yang bertahan gitu ya, yaitu Cube Studio yang dipimpin sama Naya ya. Kemudian sekarang kemarin baru tanda tangan akte itu Lunar Interaktif punyanya Moses. Ya. Kenal Moses kan ya? Kenal. Alhamdulillah. Jadi setidaknya pilihan saya pindah ke sini tepat gitu. Jadi setidaknya walaupun saya juga jadi kepikiran juga bahwa ternyata kenapa saya bangkrut terus, mungkin karena saya yang operasional. Mungkin saya nggak cocok kalau misalnya operasional. Saya harus berubah jadi mentor. Betul. Jadi di belakangnya, kalau saya di belakang karena pengalaman saya operasional udah cukup ya, nah saya tinggal meneruskan ini kepada teman-teman mahasiswa. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin startup, hubungi saya. Jadi iklan ini. Oke. Berarti ternyata di prodi kita ini tuh memang selain ngoding-ngoding di belakang, jadi no lab, jadi ibu kan juga kita bisa kantor ya Pak ya. Iya, betul. Makanya kalau di Metalab kan ini apa? Tridharmanya ada yang tahu? Metalab itu tridharmanya edukasi, inkubasi, monetisasi. Ujung-ujungnya adalah bisnis, cari duit. Dan kemarin saya dapat bocoran dari rektorat tahun 2028 ya, visinya Telkom University adalah entrepreneurial. Jadi semua entrepreneur gitu. Jadi memang diarahkan semua produk kita, penelitian dosen, karya mahasiswa kalau bisa dikomersialisasikan. Udah fix, sudah sejalan ke arah sana gitu sebetulnya. Di satu tujuan misinya gitu. Ya, betul. Untuk saat sekarang ada berapa nih Pak startup di prodi kita nih? Ada banyak sih sekarang alhamdulillah, totalnya ada 12 dari 12 itu fakultas. Di fakultas. Kalau di kita mungkin ada berapa? 6 apa 5 lah gitu. Setengahnya gitu Sebagian ya cukup banyak sih. Mudah-mudahan bisa bertahan karena beberapa juga sudah mulai bangkrut juga. Ada beberapa yang sudah bubar juga. Saya nunduk gitu aja ya. kalau gitu. Langsung nunduk ya. dong, jadi kayak Farid kan dong. Iya, nggak boleh nyerah. Coba lagi terus. Bangkrut lagi. Nggak pakai telur ceplok.
Makan telur ceplok dulu ya. Kalau ada jalan, Iya, even pakai betul. telur ceplok kata Betul. Bapak Iya Rizky. sih, benar, Ini benar, menarik benar. sebenarnya. Jadi berusaha untuk terus itu sebetulnya dialami oleh Cube Studio. Cube Studio itu hampir bubar. Oh iya. Iya, di akhir-akhir itu kan mereka udah nggak punya apa namanya ya, udah nggak punya harapan lah. Proyeknya nggak dapet, ikut lomba kalah, pendanaan nggak dapet. Akhirnya kita meeting terus ini Cube Studio bubar aja deh gitu kan. Terus saya bilang saya kasih rasio 100:1. Coba apa namanya kasih proposal 100 proposal, harapannya ada satu yang nyangkut. Udah belum 100 proposal. Kalau baru ngirim 1-2 proposal belum bisa. Kirim dulu 100 gitu. Akhirnya alhamdulillah Naya mau gitu ya. Udah kita cobain lagi Pak gitu. Baru ngomong gitu, besoknya pendanaan ada yang masuk. Alhamdulillah. Tiba-tiba banyak tiba-tiba yang investasi ada yang masuk. Loh, kok bisa ya gitu. Padahal belum ngapa-ngapain cuman Proposal aja ya. gitu. Proposal Ternyata aja. pendanaan kita masuk, keren, lomba masuk, proyek masuk. Yang terakhir yang paling besar kan kita bikin joint venture sama Surga Holding Group. Ya sahamnya lumayan lah ya. Itu keren banget sih sebetulnya. Jadi kalau kesuksesan itu bakalan ada kalau kita nggak berhenti gitu. Jadi Iya, kadang-kadang gagal itu emang jalannya harus gitu. Iya, benar. Begitu gagal jangan berhenti terus mundur, maju aja lagi. Siapa tahu gagal lagi. Kalau gagal lagi maju lagi. Maju lagi, gitu. nggak apa-apa. Jangan ikutan Maju mundur. Jangan terus. ikutan mundur. Iya. Maju Lompatnya terus lompat lah. ya. Iya. Tapi kebetulan emang rata-rata beberapa mahasiswa juga pengennya ikut startup ini karena ada estafet nih Kak Ira. Apa tuh kira-kira estafet? Kayaknya teman-teman banyak yang belum tahu juga nih Pak. Ya, estafet itu singkatannya adalah ekosistem sinkronisasi startup vokasi FIT. Ini didirikan sama Pak Robi sebetulnya, bukan sama saya. Jadi Pak Robi itu tahun 2002 sebelum Covid ya saya lupa. Jadi dulu itu banyak anak-anak berstartup, tapi karena kegiatan startup itu adalah butuh waktu ya, butuh tenaga juga, kesulitan dengan kuliah. Oke. Kan akhirnya kan biasanya dosen akan milih kan, kamu mau jalanin startup atau kamu kuliah? mau ngerjain tugas kuliah. Nah kan itu kan selalu dibenturkan dua itu, sehingga ini Pak Robi bikin inisiatif dengan teman-teman dosen dari sistem informasi kalau saya nggak salah, bikinlah itu supaya kegiatan startup bisa direkognisi jadi nilai, sehingga mahasiswa itu nggak harus terus-terusan kuliah, berstartup lah. Nanti kegiatan startupnya akan dikonversi jadi nilai. Gitu. Ketuanya pertama Bu Rini, kemudian Bu Rininya sekolah, sekarang saat ini ketuanya saya. Jadi nanti teman-teman yang memang berkegiatan dengan startup bisa kontak saya supaya nanti Pak, kami kemarin startup ikutan kegiatan ini, kegiatan inkubasi, kegiatan pendanaan, bisa nggak kita konversi jadi nilai? Bisa. Nanti saya lihat dulu dengan teman-teman dari startup, dari estafet. Gimana tuh Pak cara dan sistem estafet ini seperti apa? Pokoknya kalau estafet itu langkah pertamanya adalah startup yang mau mengajukan. Tadi ya pertama ya, startupnya dia harus komplit 3H, ya kan? Harus hacker, Histler, Haptornya udah sudah komplit, udah lengkap. Kemudian yang kedua, ini penting nih, yaitu mencari dosen pembimbing. Karena tanpa dosen pembimbing, kami dari estafet tidak akan menerima gitu. Jadi harus dosen pembimbingnya ngobrol sama tim estafet. Karena dosen pembimbing itu nanti akan melihat progres dari startupnya. Kalau menurut dosen pembimbing ini kayaknya startup kami ini bagus nih, udah ikut pendanaan, udah ikut inkubasi, kemarin dapat lomba, minta dong rekomendasi nilai. Nah kita tinggal bikinin surat. Jadi kan tinggal serahkan bukti-buktinya ya. Tapi kalau misalkan kata dosen pembimbingnya, aduh ini kayak kemarin Pak ada kasusnya Pak Robi itu satu mahasiswanya nilainya udah masuk, tiba-tiba sama Pak Robi kasih revisi. Tolong nilainya dikurangi lagi. Loh Pak, kenapa Pak? Udah bagus nilainya. Enggak, dia nggak perform nih anaknya gitu. Jadi ketika pembina bilang nggak perform, ya diturunkan lah nilainya gitu. Dari Kaprodi juga konfirmasi, Pak Ridwan nilainya turun. Iya dari Pak Robi. Jadi pembina itu punya kuasa untuk menentukan anak ini bagus atau enggak gitu. Gitu berarti iya, melalui dosen pembimbing itu juga tahu gitu ya performanya gitu progresnya. ya. Jangan sampai hilang banget itu anak-anak di startup terus tiba-tiba emang nih sih, emang kalian ngapain gitu. Dosen pembimbingnya siapa? Nggak tahu. Wah susah, nggak bisa. Beberapa itu ditolak dari estafet karena nggak ada dosen pembimbingnya. Pasti ada dosen pembimbing. Ngomongin nilai nih, kan katanya kita kalau misalnya punya startup bisa diinkubasikan kan nilainya. Nah kira-kira startup itu harus gimana sih Pak setiap semester tuh gitu biar dapat nilai atau? Jadi startup itu kalau bisa dibuat atau dibentuk maksimal tuh di semester 2. Maksimal semester 2. Iya. Minimalnya di semester 7. Jadi ya maksimal kali kebalik ya.
semester 2. Ya minimalnya maksimalnya semester 7. Jadi startup itu harus punya minimal setahun. Setahun baru bisa direkognisi sama Estafet. Nah, jadi karena rekognisi itu kan ada namanya rekognisi per semester, ada rekognisi kelulusan. Kelulusan kan berarti kan semester 8 ya. Jadi kalau kita set ini semester 8, tarik 2 semester berarti 7 semester 7. Jadi nanti yang mau daftar itu dia harus mendaftarkan startupnya itu ke Estafet di semester biasanya di awal semester sih. Awal semester Pak kami dari startup misalkan startup X di awal semester. Nanti di akhir semester startup X ini akan presentasi. Selama 1 semester kalian ngapain aja sih gitu. Apakah ikut inkubasi, apakah ikut pendanaan, apakah ikut lomba. Nanti semua kegiatan startup itu akan dikonversi jadi nilai dikasih ke dosen masing-masing. Jadi setiap semester itu harus ada kegiatan gitu. Harus ada gitu. Harus kegiatan. Nanti Estafet kalau nanti ada yang daftar sebagai mau jadi startup, nanti Estafet akan kasih rubriknya. Rubriknya ada cukup banyak, ada 20-30 poin kalau nggak salah. Nanti di situ tinggal dilihat aja mana kira-kira startup kamu sudah cocok atau memenuhi bagian yang mana. Karena kan ada misalkan pendanaan. Mungkin saya semester ini belum dapat pendanaan gitu. Tapi kalau yang kompetisi kami pernah ikut gitu kan. Inkubasi ya mungkin kami belum. Tapi kalau misalkan bikin market validation kami udah pernah gitu. Itu nanti tinggal dicentang-centang dilihat itu akan menjadi poin berapa dari sananya. Makanya perlunya dosen pembimbing itu. Karena sama-sama melihat rubriknya. Mana dari rubrik ini di semester ini yang jalan gitu. Oke. Berarti ada target tersendiri. Ada targetnya gitu. Memang nanti di akhir kan paling tingginya adalah minimal 10 juta pemasukan. Tapi itu kan di semester 8. Tidak perlu ngejar pemasukan dulu sebenarnya kalau startup. Cukup traksi. Traksi itu traffic atau seberapa banyak sih startup Anda dikelola sama orang gitu. Ada juga beberapa startup yang dia sifatnya lebih sosial ya. Kalau sosial kan nggak ada uangnya tuh. Ya nggak apa-apa, berarti yang kita lihat kamu like-nya berapa, followernya berapa gitu, viewernya berapa, itu bisa juga sih. Itu kalau misalnya udah memenuhi target. Jadi penasaran nih Pak, kalau misalnya emang udah mendaftarkan tapi tiba-tiba bubar di tengah jalan. Ya. Gitu. Iya bisa. Tapi walaupun bubarnya kita lihat kalau misalkan bubarnya adalah menjelang akhir semester, itu masih bisa direkognisi. Cuma mungkin nanti tergantung dosen pembimbingnya kan lagi-lagi. Dosen pembimbingnya nanti penilaiannya terhadap startup ini berapa nilainya gitu. Karena kemarin ada yang terkecil itu di rekognisi vertikal hanya asesmen 1. Jadi walaupun bubar, tapi karena mereka udah ikut inkubasi, udah ikut beberapa kegiatan ya tetap keluar rekognisinya, cuma hanya asesmen 1. Normalnya kan SAP itu bisa asesmen 3 ya, vertikal. Tapi kalau misalkan yang udah besar seperti dulu ada Cube sama Lunar, yang sekarang itu bisa full 20 SKS. Jadi memang agak tinggi karena udah pencapaiannya udah cukup banyak gitu. Sehingga ya udahlah, kalau dari BTP juga kan udah lihat ini mah jangan dibebankan lagi perkuliahan. Fokuslah ke sini karena ketika startupnya besar kan BTP juga besar, value jadi besar. Betul. Tapi sebenarnya masih banyak yang bingung nih Pak. Ada beberapa mahasiswa masih bertanya-tanya apakah startup ini memang harus berbasis teknologi atau hanya sekedar kami jualan kopi misalnya gitu. Apakah itu bisa dikonversi juga gitu, atau bagaimana harus teknologi Pak? Jadi kembali startup itu kan 3H ya. 3H itu berarti ada hustler, ada hipster, ada hacker teknologi nih. Kalau kita jualan kopi, berarti kemungkinannya itu kan ada di hustler, jualan kopi ya. Nah, hipsternya ngapain nih? Mungkin hipsternya bisa membantu dengan packaging. Ya. Hackernya terus ngapain? Nah, ini hackernya bisa macam-macam. Mungkin dia bisa bikin website, mungkin dia juga bisa bikinin aplikasi pemesanan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi sebetulnya dia fokusnya adalah ke jualan kopi, cuma desain dan teknologi akan mendukung jualan kopi gitu. Karena semua startup itu tidak fokus di teknologi sebetulnya. Contoh yang terkenal itu kan Airbnb ya kalau nggak salah. Jualan apa sih? Jualan. Hotel tapi buat penduduk gitu loh. Penduduk lokal bisa menyewakan rumahnya untuk jadi hotel darurat kan gitu ya. Penginapan. Jadi kan ya rumah kasurnya kasur punya mereka lah, nggak bagus-bagus banget gitu. Cuma mereka bisa memasarkan kasur mereka buat para traveler yang baru datang, tiba susah cari hotel, kemahalan, di tempat mereka murah, tidurlah di situ, mereka bayar gitu. Kan yang disewakan itu adalah kasur
kasur rakyat gitu kan. Betul. Tapi dengan bantuan teknologi bisa jadi startup. Gitu. Iya, Jadi barang yang dijual itu memang macam-macam, karena di BTP juga ada yang jualan kopi, ada yang jualan kopi, dan ada yang jualan kopi. bingung. Kopi Mungkin semua. memang tetap harus berbasis teknologi ya teman-teman gitu. Ada Teknologinya lah, karena kan selinear dengan jurusan juga Multimedia. ya Pak ya. Iya, Dan multimedia apalagi FIT gitu Apalagi pastinya. dengan zaman sekarang kan pastinya teknologi berkembang. Betul kita juga banget harus sih Kak ikut. Ira, benar banget. Nah, ngomongin startup tuh Pak, kira-kira kita emang harus dapat keuntungan banget nih Oh, untuk menjalani. kalau dilihat dari rubriknya itu tidak harus pakai keuntungan, pakai impact sosial juga bisa. Jadi yang diukur kan angka ya. Kalau keuntungan berarti itu ada minimal 10 juta, itu kan angka. Nah, kalau dari impact sosial ini juga ada angkanya, cuman saya lupa angkanya berapa viewer, berapa traksinya lah gitu. Jadi kalau dia berdampak kepada masyarakat, misalnya kalau ngomongin kemarin di Innovillage itu ada yang bikin aplikasi untuk melaporkan warganya yang sakit misalnya. Itu kan bisa dilihat berapa banyak sih orang yang menggunakan aplikasi itu gitu kan. Waktu zaman-zamannya Covid tuh. Itu kan tidak ada transaksi keuangan, tapi berapa banyak orang yang lapor sakit karena waktu itu zamannya Covid. Makanya dia sempat juara 3 kalau nggak salah di Innovillage. Jadi itu kalau nggak ngincar revenue berarti ngincar impact sosial. Oh, oke. Nanti tinggal dipilih aja pengennya startupnya di bidang apa. Iya, Cuma kemarin dari beberapa yang masuk rata-rata memang mengincar revenue sih. Biar pasti biar sih. gampang ini ya, biar gampang Betul, hitungnya betul. gitu Iya, kan. Ya mungkin model bisnisnya juga harus di Ya. ini kan juga ya Pak ya. Mungkin Yang saya suka tuh sekarang ada teman-teman yang udah mulai fokus bikin startup di bidang game. Ini dulu nggak ada. Sekarang udah mulai ada nih. Dari Lunar kan game edukasi, kemudian ada Nura itu di bidang entertain. Ada Missing Red, ada satu lagi yang bergabung sama penelitiannya Brin. Semua udah masuk ke game karena game ini udah masuk ke dalam Perpres nomor 19 tahun lalu. Ya khusus untuk bidang game itu udah Oke, ada oke, Perpresnya. oke, Jadi oke. targetnya 5 game multiplayer, 5 game MOBA ya. Sebagai game mercusuar Indonesia kalau saya nggak salah. Terus ada lagi 100 game prototipe nasional. Jadi dengan adanya Kepres itu ya game itu jadi mulai digalakan lagi gitu. Karena memang potensi bisnisnya besar dan potensi edukasinya juga besar. tapi pengen deh Pak buat teman-teman mungkin tips awal-awal mula siapa tahu dari 2024 yang baru masuk pengen banget buat startup. Awal mulanya tuh apa dulu yang harus mereka persiapkan? Langkah awalnya Langkah apa nih? awalnya. Oke, langkah awalnya kalau di dalam startup itu kita prinsip pasar. Atau Prinsip prinsip pasar. Pasar itu problem and solution and result. Pasar. Problemnya dulu sebetulnya. Jadi kan startup itu adalah organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Temukan dulu nih masalahnya apa gitu. Kalau udah temukan masalahnya baru kita bikin produknya. Jangan kayak contohnya tadi ya kasus saya pengen bikin startup game, jangan tiba-tiba bikin game. Kan harus temukan dulu masalahnya. Betul. Nah, karena ini entertainment berarti masalahnya adalah target audience. Iya. Kira-kira target audience ini sukanya game apa sih? Oh ini wibu nih, yaudah kita bikin game wibu gitu loh. Itu kalau misalkan dari sisi game. Kalau misalkan kemarin yang Cube Studio misalnya masalahnya waktu itu pas lagi COVID. Lagi COVID itu tidak bisa orang ketemu kan, nggak bisa ngumpul. Yang memungkinkan adalah lewat metaverse. Bikin digital expo, bikin virtual expo. Akhirnya yuk kita bikin virtual expo supaya orang-orang bisa ngumpul gitu. Jadi yang langkah pertama kalau mau bikin startup, di list dulu kira-kira masalah apa yang bisa diselesaikan, kira-kira masalah apa yang kayaknya ini urgent banget nih bisa diselesaikan sama kita, dan dari 3H ini punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Nah, baru coba dipropos idenya. Karena yang namanya startup itu kadang-kadang ada istilah pivot. Nah, pivot itu artinya kita berusaha bikin satu solusi ternyata gagal. Nah, daripada terusin bangkrut, mending pindah haluan. Karena kayak Cube Studio kan waktu COVID produk kita kan laku lah. Karena kondisinya kan orang bisa ketemu. Iya. 2022, wah tiba-tiba COVID udah hilang. Nah, kalau kita terus-terusan bikin itu, ya udah nggak ada yang beli. Iya, benar, Karena udah zamannya udah berubah lagi kan. Akhirnya yuk pivot, kita ganti lagi bikin yang lain. Akhirnya sekarang kerja sama Singapura untuk bikin game edukasi. Wow. Karena masih ada. Jadi
ya daripada kita maksa dibikin metaverse terus gitu kan, virtual expo, covid udah nggak ada, mending pindah gitu. Berarti Jadi harus berkembang ya gitu. harus agile itu gile banget. Agile. Ada gitu. ya, benar. Jadi berubah, jadi nggak Iya, bisa makanya ide itu jangan satu kalau bisa. ya namanya juga startup Pengalaman lah. saya bikin startup jangan satu. Kalau bangkrut kan bisa ada yang lain. Iya, benar juga. Bangkrut lagi dibahas. Tapi emang gitu sih. Jangan satu aja. Takutnya banyak hal. Kita kan namanya era disrupsi ya. Jadi banyak perubahan yang tidak terduga. Cepat banget berubahnya. Nah, makanya kita harus siapkan plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Iya benar. Tapi kalau dalam mencari tim yang cocok, yang Cocok benar, aja. asik. Tips and triknya nih gimana nih? Gimana sih berawal dari mana dulu sih? Pak? Jujurnya nggak ada. Dari pengalaman saya beberapa kali nyari itu emang kayak nyari jodoh lah. Jadi kalau misalkan emang cocok jalan, kalau enggak gitu. Jadi saya dari pengalaman beberapa kali bangkrut itu tipsnya cuma satu. Kalau misalkan kita ketemu sama orang, terus kita coba kerjasama dan tiba-tiba bagus, terusin. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ngerasa ini kayaknya nggak serak, jangan dipaksa kita ngubah orang. Iya sih benar. Jangan paksa kita. Kamu tuh harus ikutin aku. Aduh nggak bisa. Nggak bisa ya. Begitu udah sevisi. ketemu, udah nggak cocok, udah tinggalin aja nih, mending Iya, cari yang lain benar, gitu. sevisi. Karena nanti waktu kita habis untuk mengubah orang. Gitu. Betul. Padahal waktu kan terus jalan. Kita Betul. harus ngeliatin konsumen, harus dibikin produk. Gitu. Betul Kita malah banget. sibuk mengubah orang. Waduh, Udah. orang mah dari sononya udah begitu kali. Iya, benar banget. Sifatnya. Jadi kita bukan tugas kita ngubah sifat orang, Iya benar. tapi tugas kita adalah menemukan orang yang tepat yang bisa jalan dengan kita. Betul. Dan setuju. dia tidak hanya bisa masak telur ceplok, tapi bisa masak yang lain. bisa masak telur dadar mungkin ya. Banyak peluangnya. Iya. Iya, betul. Tapi Pak, setauku juga kalau misalnya memang kayak misalnya nih udah ada ide, udah cakep banget lah, udah matengin banget nih teman-teman, misalnya udah mereka sudah benar-benar pengen banget, udahlah lanjut aja lah gitu. Ngobrol sama Bapak juga udah enak. Kalau nggak salah bisa matchmaking ya, bisa nyari Ya. teman juga gitu ya. Berarti nggak harus kayak, aduh udah bagus-bagus timnya nggak ada, jadi ya jadi udahlah nanti aja. Kan ada juga yang kayak gitu Pak, Iya, gitu iya. nunda ditunda karena nggak nemuin teman yang cocok gitu. Tapi tetap ada matchmaking berarti ya Pak ya. Ya kalau matchmaking itu memang kayak apa ya, kayak kalau dulu masih Siti Nurbaya ya. Itu kan matchmaking. Memang matchmaking itu kalau lihat di film startup itu berhasil. Maksudnya 50-50 lah. Jadi matchmaking itu kan kita nggak tahu, kita lagi butuh hacker nih, tapi kita nggak tahu orangnya siapa, tiba-tiba dari penyelenggara misalkan BTP ada fase matchmaking, ini ada hacker yang nganggur nih, kalian mau nggak gabung sama kalian gitu kan. Kita kan nggak kenal kan. Iya. Jadi sebagai profesional ketemu, kita ngobrol, ya itu bisa sebetulnya 50-50 kalau misalkan cocok. Cuma kalau dari pengalaman saya matchmaking itu memang agak riskan sih. Iya benar. Jadi karena kan kita nggak kenal, Iya benar. cuma Nggak dicomblangin tahu. doang. Iya, gitu kan. tahu karakternya lah Ada ya. fakultas ini hacker, ini fakultas ini hipster, gabung yo, ayo kan jadi startup. Kayaknya nggak bisa sih. Iya susah itu. Karena dari pengalaman saya yang beberapa kali startupnya bangkrut, co-founder yang udah kenal lama aja gitu, itu bisa konflik. Betul. Gitu. Apalagi yang baru. Apalagi yang baru gitu kan, lu siapa gitu, tiba-tiba berantem, wah udah. Pokoknya kalau ngomongin konflik orang mah itu salah satu penyebab utama kenapa startupnya pada bangkrut. Iya benar. Konflik orang. Berarti itu cukup penting lah ya internal. Iya, internal itu penting banget. Penting banget. Kayaknya semua organisasi penting sih. Ya, benar. Kalau orangnya nggak ada, terus kemudian siapa AI? Chat GPT lah. Ya, karena kebanyakan juga orang-orang yang membuat startup itu kan fokusnya ke masalah eksternal gitu. Betul. Kita harus nyelesain ini. Gitu. Iya. Malah- Malah di internalnya berantakan. Iya, Itu agak paradoks sih Paradoks sebetulnya. ya, Kan. betul. Kita harus menyelesaikan problem eksternal bla bla bla. Lah di dalamnya sendiri berantakan. Iya Kita benar. ada target marketingnya gini Iya. gitu. Ternyata gitu. Ternyata orangnya masih berantem. Kamu kenapa saya nggak dibalas, saya nggak, ya cuma WA doang kali. Itu bisa Iya, jadi benar, masalah sih. Iya benar. Dari sekian banyak startup yang bangkrut, tips dulu dong Pak buat Tips. teman-teman. Tips supaya apa nih? Supaya startup sukses dong. Supaya startup Gak Anda- bangkrut. Iya. Supaya startupnya sukses cuman satu tipsnya.
jangan bangkrut. Sebenarnya iya sih. Iya sih. Tipsnya nggak usah macam-macam lah ya, itu Ya, aja cukup. macam-macam sih cukup sebenarnya. Cuman kan oke lah nggak apa-apa. Gitu ya, oke. Udah gitu Oke aja. lah kalau gitu. Mungkin Kalau misalnya sekarang motivasi boleh kali ya? motivasi lah. Mulai nih, Pak. Oke. Baru merintis lah ya startup ini, baru mulai banget. Oke, jadi kalau untuk merintis mungkin saya punya satu wejangan yang diwariskan oleh senior saya gitu, Oke, bahwa asik. ide itu gratis. Nah, yang mahal adalah implementasinya. Iya, betul. Jadi kalau Anda mau mulai, mulailah sekarang. Jangan nunggu besok. Gitu. Betul. Jadi kadang-kadang orang idenya tuh, wah ini ide saya gini-gini. Selama tidak pernah diimplementasikan, jadinya bacot. Betul. Cuma ngomong, Ngomong, tapi nggak pernah udah. dilaksanakan. Iya. Implementasi itu yang mahal. Betul. Dan kapan mau mulai? Jangan nunggu nanti saya masih sibuk kan, ini bacot lagi. Itu Bapak Mulai sekarang. betul. Agak emang kayak Bapak emang nyindir dikit itu Iya. kayak. Jadi langsung aja di depannya. Karena Oke, paling kalau tahu. gitu. Oke, sekarang mulainya ya. Nggak apa-apa, Iya. dapat telur cepoknya juga Iya. sekarang. Iya, kasih tahu sekarang. Iya, apalagi Kalau ceplok lah. iya lah. Apalagi lisensi, sekarang lisensi mahal banget ya. Lisensi apa tuh? Lisensi semua lisensi lah mahal. Oh iyalah. Iya. Mau dapat lisensi mahal, jadi bermula dari implementasinya dulu kali ya, Pak ya. Betul. Banyak triknya lah. Banyak Pokoknya triknya penting lah. Dimulai dulu aja. Iya. Karena kalau kita belum mulai, itu nanti kita belum tahu kesulitannya di mana. Betul. Kan masih dalam bayangan ya. Tapi kalau udah mulai, ternyata, oh ini salah belok. Bangkrut gitu. Balik lagi pivot gitu. Benar. Keren banget sih Harus sekarang. gitu sih. TRM banyak startup yang mulai-mulai. Walaupun mulai udah mungkin semester pertengahan mungkin Ya, ya. semester nggak apa-apa. yang paling muda itu semester 3 loh. Udah mulai jadi udah mulai. Keren. kayaknya udah semangatnya udah Iya. mulai tumbuh sih kalau saya. Iya. Beda dengan tahun. Benar. Lebih sering kita ngobrol-ngobrol startup lah biar pada FOMO. Iya. FOMO dari antara. Aduh ya FOMO. Karena sampai 2028 kita Tell You ini masih ngomongin startup. Jadi kalau belum startup, Jangan ketinggalan, harus ikutan. harus FOMO banget. Ya doain juga lah ya. Doain juga. Doain saya. Semoga Lintang cepat jadi startupnya. Amin. Oke kalau gitu. Tapi gimana Botram Pak? Botram. Mampir ke Botram hari ini seru nggak? Wah seru banget karena Botram itu adalah obrolan teknologi sambil mamam. Walaupun Botram Nggak ada orangnya. kita lagi nunggu sponsor nih kebetulan. Mana sponsornya nggak ada Mungkin nih. siapa Kami tahu bisa ada. kalian. Oh iya, Coming nanti ada soon. startup khusus sponsorin ini. Wih, tuh bener banget startup juga. Foto juga. Iya, support dong startup Karena juga. ya, channel dikit lah di sini. Iya benar. Wah, seru banget obrolan hari ini Kak Ira ya. Kan Iya, makin cerah dan cerah. semangat nih kita. Nggak pernah habis kita energi kalau ngobrol sama Pak Riki mana ya. Pasti itu. Ini juga sampai subuh sebenarnya diladenin Iya, jadi iya, sampai subuh. Iya, udah ada ini lah. Oh iya seru banget. Mungkin nanti kita juga ngobrol sama startup yang lain ya Kak Ira ya. Iya nih, bisa kalau ada lagi nih. Siapa Iya. tahu lah keren banget. Boleh dong Bapak dua patah kata buat hari ini. Beli Botram hari ini deh. Botram deh. Botram apa ya? Botram hari ini keren banget, terutama untuk Lintang dan juga Syahira. Dan semangat makan telur ceplok. Ini kalau dilihat telur ceplok udah berapa kali? Kalau Udah, belum aja. mudah-mudahan nggak ada yang nonton ya. Kalau yang dimaksud tidak lihat. Siapa tahu ini kita- kenapa telur ceplok terus? Siapa tahu kita dapat sponsor telur kan. Iya. Aduh. Benar. Saya mungkin sama Hira kita bikin film ya, Lintang dan telur ceplok. Jangan lupa. Kami Aduh. tunggu aja guys. Aduh. Bestseller ya nanti. Bestseller ini. Aduh. Oke, hari ini benar-benar gokil sih kalau dari aku sih. Banget lah. Gokil lah, seru banget. Oke, terima kasih banyak. Atur nuhun. Nuhun pisan sudah datang main-main ke Botram. Nanti main-main lagi ya, Pak ya. Oke.
Oke. Kita sambil makan-makan lah ya. Pastinya dong, motor Bapak juga bawa temennya Oh, nih. ceplok. Jangan terceplok lah, cendol aja cendol. Cendol aja ya. Cendol, betul. Ya, oke lah kalau gitu. Mungkin kita akhiri ya di sini ya. Kita Boleh. bye-bye dulu Kita nih, Pak. bye-bye dulu ya. Dadah. Bye-bye semuanya. Semuanya. Dadah. Dadah aja, dadah. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.